Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba praktek simulasi. Kita akan belajar dari model dasar dulu. Nah, sesuai dengan materi dan simulator yang digunakan, kita menggunakan simulator Arena, aplikasi Arena. Teman-teman di sini boleh pakai Arena yang dari seri 13.9 atau versinya 13.9. Ini yang saya gunakan 14.7 dan modenya mode pelajar. Jadi karena tujuan dari materi ini kita hanya akan mempelajari konsep dasar, metode berpikir bagaimana simulasi itu bisa dijalankan, bukan simulasi yang terlalu rumit. Jadi teman-teman juga tidak perlu mengupgrade ke versi yang pro-nya gitu, yang berbayar. Cukup dengan versi untuk pelajar juga di sini udah cukup sih. Itu ya. Jadi teman-teman juga bisa menginstal, dan itu tinggal install saja, ikuti petunjuk installnya, tinggal di-download juga di software Arenanya. Banyak kok yang yang ada di internet, dan itu juga free ya. Oke, baik, kita akan coba memahami interface dari Arena di sini. Nah, jadi yang banyak kita pergunakan itu dari Arena di sini adalah kita akan melihat sebelah kiri, ini layarnya ya, layar secara keseluruhan. Kemudian di sini sebelah kiri kita punya panel-panel yang banyak digunakan sih, panel basic process ya. Jadi di sini ada create, di mana create itu bertujuan untuk modul di mana inputan atau aktivitas kedatangan atau inputan dari sebuah sistem misalnya kayak gitu dibuat create. Kemudian ada proses di mana sesuatu itu diproses, entah itu misalnya pelayanan atau entah itu misalnya pengerjaan sesuatu. Kemudian dispose di sini adalah modul keluar atau selesai gitu ya, bisa ditulis dengan dispose. Di sini ada decide juga, ada batch, ada spirit, kemudian ada assign, ada record, dan ini ada atribut, entitas. Nah, ini modul-modul data. Yang atas ini modul-modul flowchart ya. Nah, jadi ini semua nanti kita sistemnya teknisnya tinggal drag and drop aja gitu ya. Lebih gampang lah untuk tinggal klik, tarik, drop di sini. Nah, gitu ya. Nanti kita akan coba. Nah, kemudian bagian-bagian yang sering akan kita gunakan juga adalah bagian-bagian sebelah atas ini. Jadi ini adalah tombol kita merunning program yang sudah kita buat, misalnya gitu ya, logika yang sudah kita buat, flowchart yang sudah kita buat. Kemudian ini ada tombol mempercepat dan memperlambat proses simulasi atau waktu simulasinya. Kemudian ini ada step, kemudian ini ada fast forward, kemudian ini ada start over gitu ya. Nah, jadi yang akan sering kita gunakan itu panel-panel di sini. Kemudian di sini ada panel report juga. Nanti kita misalnya pengen ngelihat ya antriannya, ada queue-nya di sini, ada resources-nya yang digunakan. Kemudian di navigasinya nanti kita ketika modelnya udah semakin kompleks, kita akan coba satu persatu. Nah, kali ini kita akan coba dulu dengan model dasar. Nah, di model dasar itu biasanya apa sih yang perlu kalian pahami gitu ya. Nah, ini model-model flowchart di sini, modul flowchart di sini teman-teman bisa baca di modul simulasi menggunakan Arena ya. Di situ ada pengertiannya, modulnya juga sudah diberikan, jadi teman-teman bisa baca pengertian satu persatu dari setiap modul yang ada di sini. Nah, sekarang kita langsung coba saja model dasar logikanya seperti apa. Nah, misalnya kalau dalam sebuah sistem kita punya logika input, proses, dan output ya, kita tinggal coba aja di sini, ini input misalnya, kemudian kita buat proses gitu ya. Nah, ini kalau didekatkan langsung terkoneksi ya.
kemudian kita buat outputnya. Nah, sederhananya kayak gini. Nggak perlu dirapi-rapi dulu ya, yang penting teman-teman di sini paham logikanya. Di sini input, nah ini create bisa dirubah namanya, ini proses, kemudian ini output. Nah, kita akan coba bedah satu persatu ya di sini. Misal create, kita anggap saja create di sini adalah waktu kedatangan, misalnya waktu antar kedatangan. Nanti datanya juga teman-teman kita akan coba buat data dari nol atau kita bikin data random gitu ya. Kalau kuliahnya ini normal, biasanya mahasiswa itu diminta untuk mengambil data di lapangan secara real ya, ada format datanya. Nah, format datanya saya bisa tunjukkan seperti ini. Nah, ini contohnya format data. Waktu tiba, kemudian tiba berikutnya, tiba ketiga berikutnya. Misalnya ini kalau motor mau ngisi bensin, motor pertama, motor kedua, motor ketiga, dan seterusnya. Kemudian di sini time between arrival-nya kita hitung waktu antar kedatangan di si motor pertama dengan motor kedua, selisihnya 1 menit. Nah, berarti time between arrival-nya itu adalah 1 menit di sini. Nah, inilah yang nanti datanya akan dimasukkan ke dalam waktu antar kedatangan di sini. Kalau kita sudah pakai data bilangan random yang berbau probabilitas atau statistik gitu ya. Nah, sekarang kita akan pakai logikanya dulu supaya teman-teman paham. Logikanya di sini, misalnya di sini waktu antar kedatangan, kita bikin konstan dulu. Kedatangan misalnya anggaplah motor gitu ya, kedatangan motor. Nah, di sini entity-nya tidak perlu dirubah, namanya tetap entity 1 gitu ya. Entitas bisa dirubah jadi mobil, bisa dirubah jadi motor, itu pakai animasi juga ya gitu. Walaupun misalnya tidak seperti real, tapi seenggaknya secara visual untuk verifikasi bahwa kita melihat oh ada yang bergerak nih. Entah itu mobil, entah itu orang, entah itu motor gitu ya. Nanti kita akan belajar merubah entity. Nah, misalnya kita kedatangan motor di sini. Nah, time between arrival-nya itu nilai value-nya itu 1. Satunya di sini ada satuan unit, jam atau menit, kita pakainya menit ya misalnya. Nah, di sini tipenya ada yang random, ada yang schedule, ada yang konstan, ada yang expression. Nah, kalau random ya kita misalnya pakai eksponensial, random eksponensialnya berapa. Kemudian misalnya ada expression selain eksponensial gitu ya, misalnya nanti kita punya waktu antar kedatangannya berdistribusi apa. Kemudian waktu yang terjadwal misalnya. Nanti kita bikin schedule-nya, schedule berapa yang kita pakai misalnya di sini kalau kita buat schedule-nya gitu ya. Kemudian nah, sekarang kita akan coba dari yang paling sederhana dulu. Di sini misalnya konstan. Anggap konstan setiap 2 menit sekali. Atau biar gampang 1 menit sekali gitu ya. 1 menit sekali motor itu datang 1, 2, 3 gitu ya. Jadi tiap menitnya 1. Nah, entity per arrivals-nya atau datangnya itu berapa banyak? Di sini 1, di sini maksimumnya kita bisa tulis infinite, tidak terbatas, atau misalnya ada batasannya gitu ya. Nah, jadi ini first creation-nya 0 aja. Jadi belum ada yang mulai berapa. Jadi si sistem ini dimulai dengan nilai 0. 0 orang, 0 motor yang mau datang gitu ya. Nah, klik OK. Ini kan berubah ya jadi kedatangan motor. Misalnya gini. Waktu antar kedatangan motor misalnya. Waktu antar kedatangan motor. Singkat ya biar nggak panjang-panjang, kedatangan motor. Nah, misalnya kayak gitu aja. Oke, nah ini kedatangan motor, kemudian motor itu di apa? Nah, berarti ada proses nih di sini. Ada proses, ada pelayanan, ada pengerjaan sesuatu. Nah, misalnya kita ini berbicara tentang sistem di lapangannya atau real sistemnya adalah cuci motor. Nah, motor datang, di sini kita prosesnya apa? Dicuci. Nah, dicuci juga di sini dia punya logikanya seperti apa gitu ya. Nah, dicuci proses di sini kita logikanya seperti apa. Nah, logiknya di sini apakah dia menunggu, apakah dia size delay menunggu, kemudian size delay release, kemudian
delay release. Nah, ini yang biasa digunakan adalah size delay release. Maksudnya size delay release itu apa? Nah, jadi kalau teman-teman pakai simulator yang lain, jadi size delay release itu dipisah dalam bentuk modul ya. Kalau di sini diproses dalam satu proses gitu. Nah, kalau biasanya misalnya contoh di simulator AnyLogic, size itu terpisah, delay itu proses, release itu dilepaskan gitu ya. Nah, jadi di sini size itu berapa kapasitas yang diperbolehkan atau yang bisa nampung dalam sebuah proses operasi misalnya gitu, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah pengerjaan sesuatu. Nah, jadi size itu disediakan kapasitas berapa banyak gitu ya, misalnya secara sederhana kayak gitu logikanya. Nah, jadi misalnya di sini kita coba size delay release, kita pakainya. Kemudian nah, size delay release di sini kita harus tambah siapa yang ada di sananya gitu ya. Misalnya apakah ada orangnya berapa banyak yang mengerjakannya atau yang melayaninya gitu ya. Nah, misalnya kita add di sini. Kita add, kemudian resource, berapa banyak resource-nya. Nah, anggap aja kita resource-nya. Nanti si resource ini juga bisa dinamain, misalnya Andi, Budi gitu ya. Jadi satu-satu. Nah, jadi kita resource di sini ada tipenya resource, ada tipenya set. Kalau dalam satu operasi itu ada beberapa pengerjaan secara paralel, misalnya kayak gitu, itu bisa dibikin set gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hanya satu, ya tulis aja kita bikin yang sederhana. Misalnya resource, namanya resources gitu ya, bisa orang, bisa mesin, bisa apa, dan jumlahnya satu. Kita buat kayak gini ya. Jadi kita pilih ini resource-nya satu. Nah, delay type-nya kayak gimana? Nah, delay type maksudnya di sini apa? Proses untuk mencuci motor itu berapa lama? Nah, kan kalau di sistem nyata gitu ya, kita tidak bisa memastikan bahwa harus 5 menit, harus 10 menit, nggak bisa kayak gitu. Tapi nah, kita buat dulu aja sederhana konstan supaya logikanya paham gitu ya. Konstan, misalnya tadi menit kedatangannya, kita juga misalnya anggap menitnya ya, 5 menit. Oke, jadi satu motor itu dikerjakan oleh satu orang, misalnya di sini dia 5 menit. Oke, sudah ya sampai sini contohnya. Kemudian kita buat konstan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, dispose-nya kita ganti namanya. Selesai dicuci. Nah, gitu ya. Ini boleh pakai spasi ya di sini. Ini misalnya motor datang aja. Anggap kayak gitu ya. Motor datang biar lebih singkat. Nah, ini sudah jadi satu simulasi nih. Motor datang, mau dicuci, selesai dicuci. Nah, apa yang kita lakukan ya? Kita lakukan sekarang adalah running simulasinya. Logikanya ya, kayak gini. Motor datang 1 menit 1 kali. Ini dicuci 5 menit. Berarti motor kedua itu akan menunggu motor yang pertama selesai. Oke. Nah, kita coba pause. Lihat di sini. Motor datang 41. Yang selesai itu 8. Yang menunggu 33. Nah, berarti ini totalnya harus sama ya. Totalnya harus sama di sini. 8 tambah 33, 41. Jadi datang 41, di sini ngantri. Misalnya kayak gitu ya. Di sini mengantri sebanyak 33. Kemudian di sini yang baru selesai dicuci sebanyak 8. Nah, jadi datang terus tiap menit 1, tapi yang baru selesai hanya tiap 5 menit sekali. Nah, ini jika resource-nya 1. Logikanya paham ya? Jadi ini harus selesai nih, harus keluar nih. Nah, jadi tiap 5 menit sekali,
baru selesai. Nah, logikanya seperti itu. Itu jika si resource-nya satu ya. Nah, bagaimana kalau resource-nya 2 misalnya? Sederhananya tadi kan datangnya tiap 1 menit, kemudian dicucinya 5 menit gitu ya. Jadi banyak yang numpuk nih. Wah, ya kalau di lapangan sih kelamaan kayak gitu ya pasti pulang lah, atau ngelihat lagi rame nih sistem antrian gitu ya. Kalau teman-teman udah belajar OR gitu ya, sistem antrian ada yang bulking, ada yang reneging gitu ya. Jadi ada yang udah di dalam sistem kemudian terlalu lama keluar, atau ada juga yang ketika sebelum juga belum juga masuk ke dalam sistem tapi baru ngelihat misalnya ternyata penuh, nggak jadi nanti aja deh misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu juga berpengaruh gitu ya ke proses yang ada dalam sebuah sistem. Nah, sekarang gimana logikanya jika dalam sebuah proses ini ada 2 pegawai atau ada 2 orang yang mencuci? Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus setting bahwa di dalam sini ada 2 pegawai yang setiap pegawai itu mengerjakannya selama 5 menit. Nah, jadi nggak akan banyak lagi ya yang mengantrinya kayak tadi misalnya kayak gitu. Nah, gimana step by step-nya? Teman-teman juga bisa sambil buka modul ya. Modul 3, model dasar. Nah, caranya double klik yang proses dicucinya. Kemudian kalau tadi kan nambahnya cuma satu resource ya, satu orang aja proses dicuci itu. Nah, sekarang kita coba tambah lagi add, kemudian resource-nya ganti dengan set. Nah, kita bikin deh di sini set tukang cuci misalnya kayak gitu. Set pegawai. Nah, misalnya kayak gitu ya. Set pegawai. Kuantitinya satu aja kalau setnya ya, karena hanya ada dalam satu set, di dalamnya ada beberapa orang gitu kan. Nah, klik set pegawai, satu set. Nah, dia cyclical samain aja ini, waktunya tetap 5 menit ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita di dalam satu set itu kita mau simpan 2 orang. Nah, mau simpan 2 orang. Nah, caranya gimana? Ini saya hapus dulu ya. Nah, caranya gimana? Kita mau nyimpan 2 orang. Di resource, klik dataset resource di sini, kita tulis orang pertama, misalnya namanya Johan yang pertama. Kemudian cara nambahnya gimana? Di sini tulisan di bawahnya ya. Double click here to add a new row. Ya, kita double klik aja. Siapa namanya misalnya di sini Johan. Bagus misalnya. Nah, kita punya 2 pegawai nih sekarang yang mau ditempatkan untuk mencuci motor yang datangnya tiap 1 menit sekali dan waktu dicucinya 5 menit sekali. Gitu ya. Nah, setelah Johan bagus di sini, kan tadi di sini kita pasangnya siapa? Set ya, set pegawai. Nah, set pegawai di sini tuh di resource ada Johan dan bagus. Nah, kita klik set lagi. Nah, di sininya baru kita tambahin di rows-nya set pegawai itu siapa saja orangnya. Double klik, kita cari namanya Johan, bagus yang pertama, kemudian yang kedua Johan. Nah, udah nih, yang ketiga kita hapus saja ya. Nah, udah ada 2. Berarti kita di set pegawai itu sekarang ada 2 orang. Gitu ya. Nah, setelah ada 2 orang ini ya kita coba running lagi logikanya kayak gimana sekarang. Sorry. Find resource 2. Oh, ini. Kita hapus aja ya. Oke. Nah, nih sekarang jadi lebih sedikit ya yang antriannya. Nah, sekarang tuh lihat dibandingin yang tadi. Karena sekarang setiap 5 menit itu yang keluarnya 2. Setiap 5 menit sekali yang keluarnya 2 gitu ya. Nah, jadi 8 tuh kalau tadi 8 di sini 41 ya yang datangnya
42, maaf 40, ya 41 tadi. Sekarang 21 nih di sini yang datangnya dan yang menunggunya 13, semakin sedikit. Nah, itu logika dasar ketika kita membuat sebuah set proses logika gitu ya. Nah, ini cara melogikannya ya gampang. Melogikakannya kita buat dulu yang model dasar dalam bentuk konstan. Nah, terus gimana katanya supaya kita bisa melihat si entitasnya yang maju tadi, Pak? Nah, si entitas di sini kita ganti entiti satunya misalnya jadi apa tadi? Motor ya. Coba ada nggak ya motor? Harusnya sih ada. Motorcycle harusnya ada ya. Nggak ada sih di sini kayaknya. Person apa ya? Motor. Anggap aja mobil ya. Nah, si entitasnya kita ganti dengan mobil. Coba kita running. Oh, ini mobilnya dicuci ya. Ya, logikanya gitulah. Sekarang sederhananya. Oke, baik. Nah, itu penerapan model dasar di Arena ya. Teman-teman juga bisa mengaplikasikan dan melihat modul yang sudah diberikan di perkuliahan gitu ya. Nah, jadi udah di-download dan udah dibaca. Nah, inilah penerapannya gitu ya. Kita pakainya logika ini aja, logika konstan dulu. Nah, ketika logika konstan sudah masuk akal nih, sudah terverifikasi dan sudah tervalidasi. Nah, karena nanti juga model dalam probabilitas juga perlu dilakukan model verifikasi dan validasi. Oke. Oke, ini untuk model dasar. Sekian untuk model dasar ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan.